Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zuan Angger Pambajeng Riyadi, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Teknik dengan prodinya Teknik Manufaktur. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan terkait konversi KKN saya melalui studi independen. Di sini saya sudah menampilkan presentasi dengan judul Integrasi MSIB Studi Independen dan Konversi KKN melalui Finite Element Analysis atau singkat FEA. Baik, di sini saya akan mulai. Yang pertama ada manfaat dan tujuan program. Dari program Merdeka Belajar Kampus atau Kampus Merdeka MBKM ini memberikan berbagai kesempatan belajar di luar kampus melalui kegiatan studi independen. Salah satu program unggulan dari MBKM adalah MSIB Studi Independen yang sekarang ini batch 7 yang menawarkan jalur pembelajaran CAD/CAM ANSYS. Yang saya pilih adalah Finite Element Analysis FEA. Sebelumnya di studi independen batch sekarang yang disediakan oleh CAD/CAM ANSYS itu ada dua, yaitu ada Finite Element Analysis dan CFD. Dan di sini saya memilihnya FEA. Di sini program ini memberikan kesempatan emas bagi mahasiswa, yaitu saya, untuk mengembangkan keterampilan analisis elemen hingga FEA menggunakan perangkat lunak ANSYS yang banyak digunakan dalam berbagai industri. Sebagai mahasiswa teknik, saya melihat program ini sebagai peluang besar untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri modern. Motivasi utama saya mengikuti program ini adalah untuk memahami lebih dalam prinsip-prinsip FEA dan meningkatkan kemampuan saya dalam memanfaatkan perangkat lunak ANSYS sebagai analisis dan simulasi. Selain itu, program ini menawarkan pengalaman belajar berbasis proyek yang dirancang untuk mengasah kemampuan praktis sekaligus memperluas wawasan saya tentang aplikasi FEA dalam berbagai sektor industri. Di dalam program ini juga memberikan peluang kepada mahasiswa, yaitu saya, untuk mempelajari dan menggunakan basis elemen FEA dalam berbagai bidang teknik. Salah satu fokusnya adalah menganalisis struktur jembatan pedesaan yang sering menghadapi tantangan seperti kurangnya pemeliharaan dan beban berlebih yang tidak terduga. Dengan FEA, potensi kegagalan pada jembatan dapat diidentifikasi dan solusi teknis dapat dirumuskan untuk meningkatkan keselamatan. Tujuan program ini ada yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya analisis struktur untuk keselamatan jembatan. Lalu ada mengaplikasikan pengetahuan FEA dalam menyelesaikan masalah nyata terkait infrastruktur pedesaan. Lalu ada yang terakhir, tujuan terakhir, memberikan rekomendasi teknis berbasis FEA untuk meningkatkan keamanan dan keandalan jembatan. Target program yaitu ada masyarakat perangkat desa, mahasiswa MSIB yang mendapatkan pengalaman praktis dalam menerapkan FEA. Lalu ada pengembangan dokumen rekomendasi teknis untuk perbaikan atau peningkatan jembatan desa. Manfaat program ini yaitu ada satu, membantu masyarakat pedesaan memahami dan mengimplementasikan langkah-langkah peningkatan keamanan jembatan, memberikan mahasiswa pengalaman nyata dalam menganalisis memecahkan permasalahan teknik melalui FEA. Metodologi program di sini ada beberapa tahapan. Itu pertama, persiapan program, identifikasi lokasi dan koordinasi dengan pemerintah desa. Lalu pembentukan tim pelaksana. Yang kedua, tahapan survei lapangan, pengukuran dimensi jembatan dan observasi lingkungan, dan pencatatan riwayat pemakaian jembatan melalui wawancara. Tahapan yang ketiga, simulasi dan analisis FEA, pemodelan struktur menggunakan ANSYS dan analisis tegangan dan deformasi untuk identifikasi titik kritis. Lalu tahapan terakhir, sosialisasi kepada masyarakat, edukasi ada hasil analisis dan pentingnya perawatan jembatan. Lalu ada pelatihan perangkat desa untuk monitoring jembatan. Sini juga ada alat bahan yang digunakan, peralatan lapangan, pita ukur, laser distance meter, hammer test, dan drone. Lalu ada perangkat lunak, itu ANSYS Workbench dan software CAD dan spreadsheet. Komponen pendukung laptop dengan spesifikasi tinggi, alat tulis dan referensi teknis, SNI dan literatur. Dan hasil dan pembahasan, hasil simulasi
yaitu di sini ada distribusi tegangan dan deformasi. Dari hasil simulasi menggunakan perangkat lunak ANSYS diperoleh data sebagai berikut. Distribusi tegangan maksimum ditemukan pada sambungan utama jembatan, terutama di area tumpukan akibat konsentrasi beban statis. Tegangan ini mendekati batas elastis material yang menunjukkan perlunya perkuatan di area tersebut. Lalu ada deformasi terbesar terjadi di tengah bentang jembatan. Walaupun masih berada dalam batas toleransi, penambahan beban berlebih berpotensi mempercepat kerusakan. Di sini ada hasil analisis di sebelah kanan, yang di atas itu mendeskripsikan distribusi tegangan, yang lalu yang di bawahnya itu ada deformasi. Baik, saya lanjutkan. Implementasi solusi itu ada satu, perkuatan struktur, penambahan plat pengaku pada area tumpuan, penambahan kabel penahan, kabel reinforcement untuk mengurangi deformasi, penggantian material, mengganti baja yang korosi berat dengan baja tahan korosi. Lalu ada injeksi epoksi dada retakan beton untuk memperbaiki kekuatan. Pembatasan beban maksimum, pemasangan rambu kapasitas beban maksimum. Lalu ada inspeksi rutin untuk menjaga keamanan jembatan. Sosialisasi kepada masyarakat. Satu, ada menyampaikan hasil analisis dengan bahasa sederhana, dan ada edukasi tentang pembatasan beban kendaraan. Sini untuk penutup kesimpulan dari presentasi ini, yang pertama adalah program pengabdian masyarakat dengan metode Finite Element Analysis atau FEA berhasil meningkatkan keamanan jembatan desa. Simulasi FEA mengidentifikasi titik kritis struktur yang memerlukan perbaikan, sementara edukasi masyarakat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perawatan jembatan. Rekomendasi teknis seperti perkuatan struktur, pembatasan beban, dan perbaikan material menjadi solusi konkret yang didukung kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan perangkat desa. Saran, pemerintah desa dan masyarakat disarankan melakukan inspeksi rutin dan pelatihan lanjutan untuk perawatan jembatan. Teknologi berbasis IoT atau Internet of Things dapat digunakan untuk pemantauan real time, dan program serupa dapat diperluas ke desa lain. Pemerintah desa juga perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan. Dengan sinergi berkelanjutan, jembatan desa diharapkan tetap aman dan berfungsi optimal untuk masyarakat. Mungkin sekian ya yang dari presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin yang tidak berkenan di hati pendengar. Mungkin cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.